Halo guys, perkenalkan nama saya Surya dari Fuse SCPD 1. Pada hari ini saya akan membahas mengenai topik pada minggu ketiga, yaitu tentang buah-buah roh. Yuk, sebelum kita bahas sharing pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh dan akan belajar mengenai buah-buah roh. Sungguh Tuhan, Engkau yang berkati, biarkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Sehingga setiap firman yang ditabur Tuhan tidak berakhir dengan sia-sia, tapi bertumbuh 10, 100, 1000 kali lipat Tuhan. Dan kami setelah mendengar firman ini, kami tidak hanya menjadi pendengar firman, kami juga menjadi pelaku firman Tuhan yang berdampak buat orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami siap mendengar firman pada hari ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, kita hari ini akan membahas mengenai buah-buah roh. Nah, yuk kita baca terlebih dahulu di kitab Galatia, tepatnya di Galatia 5 pasal 22 sampai 23. Nah, saya bacakan terlebih dahulu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, mungkin baik di antara kita yang sudah pernah mendengar ya, apa itu buah-buah roh. Nah, buah roh sendiri itu ada di kitab Galatia. Ya, waktu itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia, karena mereka itu hidupnya sudah mulai melenceng ya dari jalan Kristus. Mereka hidupnya sudah melenceng dari Injil Kristus, sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Nah, Rasul Paulus juga berkata bahwa kita ini dibenarkan di dalam iman kepada Kristus. Ya, sehingga itu yang akan membuat kita bisa berbuah-buah. Dalam hal ini buah roh. Oleh karena itu, kita adalah disebut anak-anak tebusan Allah. Kita sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal. Oleh karena itu, kita harus punya kehidupan yang seperti Kristus, karena kita juga diciptakan serupa dengan Kristus. Nah, 9 buah roh yang tadi saya sebutkan pertama di kitab Galatia itu sebenarnya mirip karakter. Ya, itulah karakter-karakter yang harusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Orang-orang yang rindu benar-benar ikut Tuhan, yang hidupnya benar, harusnya 9 buah roh itu kita bisa melihat dari kehidupan orang tersebut. Nah, karena kita ini seperti tadi saya sebutkan tadi, kita adalah anak yang diciptakan serupa dengan gambarannya. Sehingga ya harusnya kita juga memiliki sifat-sifat atau karakter ilahi, ya seperti yang tercermin dalam 9 buah roh tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita bisa mempunyai buah-buah roh? Nah, pasti tentu saja ketika kita pertama kali hari baru ya, kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengundang Roh Kudus datang di hidup kita. Roh Kuduslah yang akan menuntun hidup kita setiap harinya. Roh Kuduslah yang akan mengubah, mentransformasi kehidupan kita. Bahkan orang yang keras hatinya sekalipun, mungkin ketika manusia tidak sanggup mengubahnya, Roh Kudus sanggup mengubahnya dan melembutkan hati orang tersebut. Oleh karena itu, kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan hari-hari kita, sehingga ya kita bisa berbuah. Ya, kita bisa menghasilkan 9 karakter Kristus yang seperti tertulis di Galatia pasal 5. Nah, tentu saja kita tanpa Roh Kudus kita pasti tidak akan bisa menghasilkan buah-buah roh. Ibaratnya gini, kayak kita ingin menanam pohon itu ya, kita ingin ada buahnya, tapi pohon itu tidak berakar. Terus saja buah itu tidak akan bisa dihasilkan dari pohon tersebut. Nah, sama seperti ini, kita tak mungkin bisa berbuah tanpa Roh Kudus. Oleh karena itu kita sebagai orang yang sudah lahir baru, orang yang percaya Kristus itu ya, kita ayo undang Roh Kudus di hidup kita, sehingga kehidupan kita itu bisa berbuah-buah. Dalam arti kata ini 9 buah roh tadi. Nah, mungkin banyak orang Kristen juga yang keliru ya mengenai bagaimana sih kita bisa mempunyai 9 buah roh tersebut di dalam kehidupan kita. Banyak yang mungkin berkata mungkin kita harus pergi ke gereja lebih sering, ya kan, lebih sering pelayanan mungkin, atau mungkin lebih sering berbuat sosial itu ya. Padahal kita cukup perlu datang ya kepada sumbernya yang paling basic, yaitu Kristus. Ya. Karena ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Kristus, ya kan, kita pasti akan menghasilkan buah-buah roh.
kita bisa setiap hari lihat satu teduh pribadi ya kepada Kristus. Itu kita bisa baca Alkitab, kita bisa worship, kita bisa berdoa. Percayalah ketika kita rindu untuk mengenal Kristus lebih lagi, ya mengenal sumbernya dari kehidupan kita sehari-hari itu, pasti kita akan punya kerinduan gitu loh untuk mempunyai 9 buah roh tersebut. Karena kita diciptakan serupa dengan gambarannya. Nah, ketika kita baca Alkitab sehari-hari, ya kita mungkin membaca bahwa ya Allah itu adalah kasih, sumber kasih. Ya bagaimana Allah mengasihi, mengampuni orang berdosa, ya kan? Tuhan bahkan mungkin duduk dengan pemungut cukai gitu ya, makan bersama pemungut cukai, bagaimana Tuhan mengampuni orang berdosa. Itu kita belajar apa itu kasih, ya. Apa itu pengampunan. Mungkin kita juga banyak melihat tokoh-tokoh di Alkitab ya. Ketika kita baca bagaimana mereka itu di dalam penganiayaan, tapi mereka masih bisa punya kesetiaan kepada Kristus, gitu ya. Mereka seperti Sadrak, Abednego, ya, mereka bertiga itu bagaimana mereka bisa tetap punya kesetiaan, ya, ketika mereka hidupnya terancam sebenarnya. Nah, kita juga bisa belajar bagaimana di Alkitab tertulis, ya, kita ditambah pipi kanan, kita beri pipi kiri. Kita belajar apa itu kesabaran. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari ketika kita membaca Alkitab. So, saya encourage, yuk kita lebih banyak spend time untuk baca Alkitab, karena ketika kita semakin rindu untuk mengenal Kristus, ya, semakin rindu mengenal sifat dari Bapa kita, pasti kita akan punya kerinduan untuk punya karakter seperti Kristus yang ada dalam 9 buah roh tersebut. Nah, karena pada akhirnya orang-orang akan melihat kehidupan kita dan tercermin dari buah-buah roh yang ada di hidup kita. So, saya encourage, yuk kita setiap hari kita bangun keintiman dengan Kristus lebih lagi, ya. Karena tidak mungkin kita hanya datang ke gereja seminggu sekali, ya kan. Setiap hari Minggu kita worship, kita baca Alkitab dengan sermon dari pendeta. Tapi Senin sampai Sabtu, ya kita balik lagi ke hidup kita yang lama gitu. Kan sia-sia sekali itu. So, kita harus belajar. Saya encourage kita semua, mulai hari ini kita spend the best time for Jesus every single day. Ya, kita baca Alkitab, kita belajar untuk lebih lagi, ya, mengenal karakter dari Kristus, ya, dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kita belajar untuk set prioritas, ya kan, bahwa Tuhan itu adalah the center of our life. Tuhan itu nomor satu di atas segalanya. Kita belajar untuk lebih lagi mengenal Kristus, sehingga pastilah pada akhirnya kita akan punya kerinduan untuk memiliki karakter Kristus, dan sadar tidak sadar kita pasti akan berlaku seperti itu kepada orang-orang di sekitar kita, dan akhirnya kita bisa jadi berkat buat sesama, dan orang-orang akan menilai kehidupan kita itu dari buah-buah roh yang kita hasilkan, dan pada ujungnya Tuhanlah yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. So, saya encourage kita semua, yuk kita belajar untuk lebih lagi datang kepada Kristus, ya kan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ya kita sebagai orang yang kerja kantoran atau pebisnis, mungkin kita punya kesibukan masing-masing gitu ya. Karena mungkin kita sibuk kerja, lembur dan sebagainya. Tapi kita bisa kok spend time with Jesus. Mungkin ketika kita lagi dalam perjalanan ke kantor, ya kan, kita bisa setting lagu rohani, kita bisa dengar, ya kan. Atau kita sambil setting YouTube, ya kan, kita dengar sermon dari pendeta gitu ya. Kita bisa belajar tuh. Mungkin kan banyak orang mungkin beralasan, aduh saya sibuk nih, saya pulang udah malam, udah capek gitu ya, udah nggak ada waktu nih tuh spend time with Jesus. Tapi kita bisa loh, kita mungkin dalam perjalanan pulang pergi kantor, kita bisa setting lagu, ya kan, kita sambil worship, sambil nyetir, ya kita bisa juga sambil seperti saya katakan sebelumnya, kita bisa setting YouTube, ya kita bisa dengar sermon, ya firman Tuhan ketika dalam perjalanan mungkin ya ke kantor atau pulang ke rumah, sehingga kita tetap terkonek dengan Kristus setiap harinya di sela-sela kesibukan kita sehari-hari. So, jadi saya encourage yuk kita semua mulai hari ini kita bangun keintiman lebih lagi dengan Kristus, ya kan? Dan pada akhirnya kita rindu mengenal Kristus, Allah lebih rindu untuk mengenalkan dirinya kepada kita, karena Allah itu adalah sumber kasih, dan percayalah ketika kita sungguh-sungguh rindu ya mengenal Kristus, pada akhirnya kita akan
sadar tidak sadar kita akan berlaku seperti Kristus. Kita akan mempunyai sifat-sifat atau karakter yang ada pada 9 buah roh tadi yang tadi saya bacakan di Galatia 5. Dan pada akhirnya kita akan jadi berkat buat sesama. So, saya harapkan apa yang saya sharingkan hari ini itu bisa jadi reminder buat kita semua, termasuk saya sendiri, jadi reminder bahwa kita harus hidup itu mengutamakanlah Kristus di atas segalanya, dan biar kita menjadi dampak, ya, jadi blessing buat orang di sekitar kami, ya. So, untuk hari ini sharing mengenai buah-buah roh, saya harapkan jadi sharing yang memberkati buat kita semua. Akhir kata, God bless you all.